Are you ready? Apakah saudara sudah siap? If you are ready, say amen. Kalau saudara sudah siap, katakan amin. Today we are going to see from the Word of God. Hari ini kita akan melihat daripada firman Tuhan. And I do believe that the Word of God will bless us all. Dan saya sungguh percaya bahwa firman Tuhan itu akan sangat memberkati kita semua. This Word of God is very important to all of us. Firman Tuhan ini sangat penting bagi kita semua. Especially for all of us that longing for the blessings and for the power of God. Terutama bagi kita yang sudah merindukan kasih dan juga berkat Tuhan, kuasa dan berkat Tuhan. This Word of God is for times like this. Firman Tuhan ini adalah untuk masa-masa seperti sekarang ini. And this Word of God entitled, Dan firman Tuhan ini berjudul, Where is all the power and the miracle of God? Kemanakah semua kekuasaan dan keajaiban Tuhan? In this time of trouble, Saudaraku, pada masa sukar seperti in sekarang, this time of uncertainty, pada masa tidak ada kepastian seperti ini, in this time where question has no answer, pada masa di mana pertanyaan banyak tapi tidak ada jawabannya, in this time where we all must stand firm against everything. pada saat di mana kita harus berdiri teguh dan berdiri teguh dalam segala hal seperti In sekarang. this time where we must put all of our best effort, Di masa seperti sekarang di mana kita harus memberikan semua usaha kita yang terbaik. the time where we need a lot of help. Masa di mana kita butuh banyak pertolongan. Where is God? Di manakah Tuhan Where pada is the saat ini? miracle of Di God? manakah mujizat Tuhan pada saat seperti ini? Where is the power of Dan God? di manakah kuasa Tuhan pada saat seperti ini? Where is the defender of God? Defender of Saudaraku, God. di manakah pembelaan Tuhan pada saat Where seperti is ini? God in the times like Di this? manakah Tuhan pada saat seperti ini? We want freedom, but yet we have all the oppression. Kita mau semua kebebasan, tetapi yang datang kepada kita justru tekanan. We want great blessings, but the one that comes to us is poverty. Kita mau ada berkat yang besar datang kepada kita, tapi yang datang kepada kita justru kemiskinan. We are longing for change. Kita merindukan perubahan. Where are you, Di God? manakah Engkau ya Tuhan? Where is all the testimony about the grace of God? Di manakah semua kesaksian tentang kasih karunia Tuhan itu? Where is all the testimony about the power of Di God? manakah semua kesaksian mengenai kuasa Tuhan The itu? mighty wonders of God? Oh, di manakah tanda ajaib dan mujizat Tuhan? Where is all the miracle of Di God? manakah semua mujizat Tuhan itu? Where is the answer of the prayer? Tuhan, di manakah semua jawaban-jawaban doa itu? All of these questions are questioned by a young man in the Saudaraku, Bible. semua pertanyaan yang saya sebutkan tadi itu ditanyakan oleh seorang anak muda yang dituliskan di Alkitab. God is not offended by this kind of question. Saudaraku, sesungguhnya Tuhan tidak merasa terancam atau tersakiti oleh pertanyaan-pertanyaan demikian. Because as the result and as the answer, this young man is raised up by God to be a mighty hero of God. Karena dituliskan bahwa orang yang bertanya kepada Tuhan tadi justru mendapatkan satu pengangkatan, diangkat oleh Tuhan menjadi orangnya Tuhan yang luar biasa. He became mighty warrior of God. Dia menjadi pahlawan Allah yang luar biasa. Let us see about this man. Saudaraku, mari kita lihat mengenai pribadi ini, mengenai pemuda ini. And let us be blessed because of it. Dan marilah kita juga diberkati oleh kisahnya. Let us open our Bible from Judges chapter 6 verse 1 to 16. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita dari buku Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 16. I will read it for you. Saya akan membacakannya bagi saudara. Judges chapter 6 verse 1 to 16. Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 16. Judges chapter 6 verse 1. Once again the people of Israel did what was evil in the sight of the Lord. So for 7 years he handed them over the people of Midian. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. The Midianites treated the people of Israel very badly. That's why they made hiding place for themselves. They hid in the holes in the mountains. They also hid in the caves and in the other safe places. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu.
Each year, the people planted their crops. When they did, the Midianites came into the country and attacked it. So did the Amalekites and other tribes from the east. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. They camped on the land. They destroyed the crops all the way to Gaza. They didn't spare any living thing for Israel. They didn't spare sheep or cattle or donkeys. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. The Midianites came up with their livestock and tents. They came like huge number of locusts. It was impossible to count all of those men and their camels. They came into the land and destroyed it. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Midian made the people of Israel very poor. So they cried out to the Lord for help. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. They cry out to the Lord because of what Midian had done. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu. And let us see Judges chapter 6 verse 11. Dan mari kita lihat dari buku Hakim-Hakim 6 ayat 11. When the Israelites called out to God, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, the angel of the Lord came. Malaikat Tuhan datang. I pray that every time we cry out to God, saya berdoa bahwa setiap kali kita berseru kepada Tuhan, heaven visitation will come to us. maka perkunjungan dari sorga akan datang kepada kita. An angel will come to us. Dan malaikat akan datang mengunjungi kita. Judges chapter 6 verse 11. Saudara lihat dari buku Hakim-Hakim 6 ayat 11. The angel of the Lord came. He sat down under an oak tree in Ophrah. The tree belonged to Joash. He was from the family of Abiezer. Gideon was threshing wheat in a winepress at Ophrah. He was the son of Joash. Gideon was threshing in the winepress to hide the wheat from the Midianites. Ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbatin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. The angel of the Lord appeared to Gideon. He said, "Mighty warrior, the Lord is with you." Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya. Demikian katanya, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. And this is what happened. Dan ini lanjutannya yang terjadi. I believe if the angel of Lord visit me, Saya percaya bahwa ketika malaikat Tuhan mengunjungi saya, I will not do like this. saya tidak akan menjawab seperti ini. I will worship Him. Saya akan menyembah Dia. Oh, I will say thank you. Saya akan berkata terima kasih. I might be crying. Saya mungkin akan menangis, I might saudaraku. come and hug His feet. Saya mungkin akan datang dan langsung memeluk kakinya. Or maybe I kiss Him. Mungkin saya akan mencium Oh, I dia. said how I longing for you. Oh, saya akan berkata betapa saya merindukan How engkau. I longing for the heavenly visitation. Betapa saya sangat merindukan perkunjungan dari sorga. But this man by the name of Gideon Tapi orang ini yang bernama Gideon is ini full of question, penuh dengan pertanyaan, full of depression. penuh dengan tekanan. And then he said, Dan dia menjawab, "But Sir," Gideon replied, "you say the Lord is with us. Then why has all of this thing happened to us? Where all the wonderful things He has done? Our parents told us about them. They said, didn't the Lord bring us up out of Egypt? But now the Lord has deserted us. He has unhanded us over to Midian." Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian."
And the Lord turned to Gideon. I praise God for this verse. Lalu Tuhan berpaling kepada Gideon dan saya bersyukur untuk ayat ini. The Lord never get mad to this kind of question. Dan Tuhan tidak pernah marah atas pertanyaan seperti ini. In fact, this kind of question make the Lord turn to us. Bahkan saudaraku, sesungguhnya pertanyaan yang demikian inilah yang membuat Tuhan berpaling memandang kita. The Lord wants to show His mercy. The Lord wants to show His power. Tuhan rindu menunjukkan kasih karunia dan kuasanya. That's why the Lord turned to Gideon and said to him, "You are strong. Go and save Israel from the power of Midian. I'm sending you." Itu sebabnya Tuhan berpaling dan berhadap kepada Gideon dan berkata, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" My Bible said that you are strong. Go and save Israel. Alkitab saya menuliskan saudara kuat dan pergilah selamatkanlah orang Israel. This is the good news for all of us today. Saudaraku, ini adalah kabar baik bagi kita semuanya. You are strong. Saudara adalah orang yang kuat. You are strong. Saudara adalah orang yang kuat. You might think that you are weak. Saudara mungkin saat ini berpikir saudara orang lemah. You might think that you are lack. Saudara mungkin berpikir saudara adalah orang yang berkekurangan. You might think that you are unable. Saudara mungkin berpikir saudara tidak sanggup mengerjakan. But my Bible said that you are strong. Tapi Alkitab saya menuliskan saudara adalah orang yang kuat. We might think it, Kita mungkin akan berpikir seperti itu. but God knows better. Tetapi Tuhan tahu lebih baik lagi. At the end, whatever God thinks is the best. Whatever God thinks is the truth. Pada akhirnya saudaraku, apapun yang dipikirkan Tuhan mengenai kita, itu adalah kebenarannya dan yang terbaik. That's why we must go with what God thought about us. Itu sebabnya kita perlu sekali menjalankan apa yang dikatakan Tuhan mengenai kehidupan kita. We think that we cannot. Kita selalu berpikir kita tidak sanggup. That's why we stop. Itu sebabnya kita jadi berhenti. That's why we depress and oppress. Itu sebabnya kita menjadi depresi dan tertekan. But God said, you are strong. Tapi Tuhan berkata, engkau kuat. You are strong. Engkau kuat, saudaraku. You must repeat what God says. Dan saudara harus mengikuti apa dan mengulangi apa yang dikatakan Tuhan ini. Stop repeating what the world says about you. Saudaraku, berhentilah saudara mengulang-ulangi apa yang dikatakan dunia tentang saudara. Stop repeating what Satan says about you. Saudaraku, berhentilah mengulang-ulangi apa yang dikatakan setan mengenai saudara. Start repeating what God says about you. Tetapi mulailah mengulangi apa yang dikatakan Tuhan mengenai saudara. Start believing what God says about you. Mulailah saudara percaya terhadap apa perkataan Tuhan tentang saudara. You are strong. Bahwa saudara adalah orang yang kuat. Mark 9 verse 23 said, Markus 9 ayat 23 mengatakan, if you can believe it, then I can do it for you. Kalau kau percaya, aku bisa melakukannya bagimu. If you can believe it, Kalau saudara bisa percaya saja, and I can do it. maka Tuhan bisa melakukannya bagi saudara. Can you believe that today you are strong? Saudaraku, bisakah saudara hari ini percaya bahwa saudara adalah orang yang kuat? In the midst of all the storm, Di tengah semua badai, in the midst of all the di problems, tengah semua masalah, in the midst of all the di oppression, tengah semua tekanan yang ada, in the midst of all what Satan said, di tengah semua perkataan setan terhadap saudara, in the midst of all your need, di tengah semua kebutuhan-kebutuhan in the saudara, midst of all your longing, di tengah semua kerinduan hati in the saudara, midst of many of your unanswered questions. di tengah semua pertanyaan-pertanyaan dalam hidup saudara yang belum ada jawabannya. Can you believe the word of God Bisakah saudara mempercayai firman Tuhan? that says that you are strong? Itulah yang menunjukkan bahwa saudara kuat. If you can believe it, Kalau saudara bisa percaya, God can do it to you. Tuhan bisa melakukannya bagi saudara. God did not say it because you already are. Saudaraku, Tuhan tidak mengatakannya karena saudara sudah seperti apa yang Yes, God knows dikatakannya. that we haven't yet goes to that way. Saudaraku, iya, Tuhan tahu kita belum sampai ke sana. We are not strong yet. Kita belum cukup kuat. But God say it because God said it is because what He wants to do in our life.
life. Tetapi Tuhan mengucapkan firman-Nya karena itulah yang ingin dilakukannya dalam hidup kita. If we can believe it, He can do it. Saudaraku, kalau kita percaya, Dia bisa melakukannya dalam hidup God kita. said that you are strong. Tuhan berkata, engkau kuat, You are healed. engkau sudah sembuh, You are free. engkau bebas, You are happy. engkau sukacita, You are strong. engkau kuat. If you can believe it, Saudaraku, kalau saudara bisa percaya ini, God can do it. maka Tuhan bisa melakukannya di dalam hidup And saudara. you will experience it in these days. Dan saudara akan mengalami semua itu pada hari-hari seperti sekarang ini. My Bible said you are strong. Alkitab saya mengatakan saudara kuat. Go and save your family. Pergilah dan selamatkanlah keluargamu. Go and save your church. Pergilah dan selamatkanlah gerejamu. Go and save your nation. Pergilah dan selamatkanlah bangsamu. I am sending you. Aku mengirim engkau. God already sending you. Tuhan sudah mengirimkan You saudara. are the answer for all of us. Saudara adalah jawaban bagi semuanya kita. You are the answer for this church. Saudara adalah jawaban bagi gereja ini. You are the answer for many people in need. Saudara adalah jawaban bagi banyak orang yang membutuhkan. Yes, you are also in need. Saudaraku, memang saudara juga saat ini sedang God membutuhkan. knows. Tuhan tahu itu. But God gives you the strength. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara. God send you. Tuhan mengirimkan saudara. You are strong. Saudara kuat. And what is Gideon say? Dan apa jawaban Gideon selanjutnya? Verse 15. Ayat 15. But Lord Gideon asked, how can I possibly save Israel? My family group is the weakest in the tribe of Manasseh, and I'm the least important member of my family. Tetapi jawab Gideon kepada Tuhan, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. And verse 16, the Lord answered, I will be with you, so you will strike down the men of Midian at all at one time. Ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul orang Midian itu sampai habis.